saya berikan kepada pihak dari Unsur. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik. Boleh ya suara saya didengar ya teman-teman? Jelas sekali, Kang Jonathan. Ya. Pertama-tama mengenai lagu yang tadi nih teman-teman. Lagu tadi itu sendiri dinyanyikan oleh salah satu pria atau keturunan dari orang Papua sendiri. Namanya adalah Wailano dan lagunya cukup trending di masyarakat kalangan anak muda di Papua kayak gitu. Nah, kemudian lagu dia yang mengenai Mary itu juga sering kami lihat di FYP Instagram, TikTok bahwa masyarakat-masyarakat luar seperti di Pasifik sering menyanyikan lagu-lagu ini, sering memposting lagu-lagu ini di sosial media mereka. Menjadikan kebanggaan sendiri untuk kami orang Papua bahwa mampu menunjukkan potensi para wisata kami seperti air terjun yang tadi sempat teman-teman kita lihat bersama ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang berada di wilayah berseberangan dengan Papua dan juga selamat siang untuk teman-teman yang berada di wilayah Papua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap individu yang hadir di sini. Keberadaan teman-teman semua ini hanya menandakan bahwa teman-teman tertarik pada isu budaya ini. Ketertarikan teman-teman terhadap budaya, lintas budaya yang ada di Papua dan budaya yang ada di kalangan teman-teman sendiri. Tetapi kehadiran teman-teman ini juga memberikan kontribusi nih yang berharga untuk berjalannya sebuah diskusi kita nanti, teman-teman. Hari ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk belajar satu sama lain. Tidak hanya pertanyaan yang sederhana atau pertanyaan yang terlalu kompleks, tidak ada jawaban juga yang salah atau benar, teman-teman. Karena di sini yang penting adalah proses dialog kita, teman-teman, dan kolaborasi yang kita bangun bersama, teman-teman. Nah, saya ingin meyakini teman-teman bahwa hari ini adalah hari yang akan membuat pengalaman kita semua menjadi sangat berharga nih teman-teman, karena kita akan mempelajari yang namanya lintas budaya. Namun pertama-tama saya mau bilang nih teman-teman, kalau teman-teman menggunakan nama Universitas Cendrawasih itu terlalu panjang, kita sendiri di masyarakat Jayapura sering menyebut Uncen Universitas Cendrawasih itu seperti dengan nama UI. Ada yang tahu UI teman-teman? UI sendiri kita menyebutnya dengan nama Uncen Indah. Universitas Cendrawasih Indah. Disingkatnya teman-teman. Boleh ya menggunakan nama itu. Nah, kemudian perkenalkan nama saya sendiri Jonathan Fisi Mebri. Boleh dipanggil Jonathan, boleh dipanggil Joe ataupun Maestro. Kemudian saya berkuliah di jurusan hubungan internasional di program Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Jayapura. Next slide teman-teman. Pertama, apa itu budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah adat, istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat. Namun teman-teman, kalau saya menambahkan, merokok adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, apakah itu dapat disebut kebudayaan, teman-teman? Adakah yang bisa menjawab? Tadi merokok jika berketerusan, apakah budaya begitu? Ya, misalnya saya menyebutkan merokok adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan Jonathan nih. Apakah itu dapat saya sebut sebagai sebuah kebudayaan? Mungkin bisa jadi. Gimana Pak teman-teman? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi disebut sebagai kebudayaan. Kenapa Gimana? tuh, ada Mungkin alasannya nggak ada tuh? mungkin kita punya teman namanya Batara Jeremy. Bagaimana kalau pendapat Batara Jeremy? Apakah ini budaya? Bagaimana tuh, Jeremy? Kalau misalnya dibilang budaya sih
Sebenarnya enggak sih, kalau menurut saya sih enggak. Kalau bilang budaya enggak. Kalau merokok ya, soalnya kalau misalnya budaya adat kita, apalagi budaya itu adalah adat istiadat, sebenarnya itu kan kebiasaan yang udah dibawa secara turun temurun. Dan emang biasanya tuh emang ada apa ya, dasar-dasarnya gitu loh kalau misalnya persoalan adat istiadat. Teman-teman mau izin nih, kebetulan rumah saya bersebelahan dengan masjid dan sekarang lagi azan, mohon bisa istirahat sedikit sejenak ya. Boleh ya Oh iya, teman-teman? Oke, tidak siap. tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, baik teman-teman. Suara saya masih kedengaran ya? Aman gak jauh? Oke, siap. Nah, tadi ada pertanyaan dari saya, merokok sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, apakah dapat disebut budaya? Nah, menurut saya sendiri, menurut Jeremy tadi kayaknya saya sepakat. Dan kenapa sih? Karena yang pertama, tidak ada unsur warisan turun temurun dari budaya merokok itu sendiri, teman-teman. Kemudian tidak ada keterkaitan identitas dari sebuah kelompok. Jadi merokok itu tidak tergabung dalam identitas kelompok manapun, teman-teman. Terus kemudian tidak memiliki makna simbolik atau ritual praktik-praktik. Ya, itu merokok itu kan tidak mempunyai ritual-ritual ya. Kita hanya perlu ke kios, kita hanya membeli, lalu mengisapnya, mengkonsumsinya misalnya. Nah, kemudian tidak ada nilai norma yang mengatur budaya mengenai merokok itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau kita mengkategorikan merokok menjadi sebuah kebiasaan, namun itu bukan budaya. Itu dapat menjadi sebuah kebiasaan, namun tidak dapat digolongkan sebagai sebuah kebudayaan, teman-teman. Boleh dilanjut slide-nya, teman-teman. Nah, kompetensi lintas budaya mengacu pada seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan individu atau kelompok dari latar belakang yang budaya yang berbeda-beda. Kemudian kompetensi lintas budaya mencakup keahlian atau kemampuan individu maupun kelompok untuk beradaptasi dan menghormati perbedaan dan mengelola konflik yang muncul dari perbedaan budaya. Boleh dilanjutkan lagi, teman-teman? Kemudian kompetensi lintas budaya adalah kemampuan untuk berpikir, merasa, dan bereaksi dengan cara yang mengakui keragaman budaya dan menunjukkan pemahaman, penghargaan, dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih teman-teman diberikan kesempatan jalan-jalan ke Papua, kalau teman-teman begitu tiba di Papua, teman-teman akan dihidangkan dengan namanya makanan adat Papua, yaitu papeda.
Nah, kalau misalnya teman-teman dalam perjalanan dari Jakarta misalnya atau Makassar misalnya, saat menaiki pesawat itu teman-teman pasti ada rasa laparnya. Namun saat tiba di Papua malah harus ketemu papeda nih teman-teman. Padahal teman-teman sendiri mempunyai kebiasaan makan nasi nih, bukan papeda nih. Misalnya, di situ kan ada di mana ada titik di mana teman-teman juga rasa canggung untuk menolaknya. Sebenarnya ada solusinya teman-teman untuk bisa menghargai kebudayaan itu. Nah, kalau saya sendiri, saya juga kurang terlalu mengkonsumsi papeda, lebih dominan kepada nasi nih teman-teman. Namun ketika saya bertemu di posisi ketika harus dihidangkan papeda, saya makan sedikit aja teman-teman. Saya mengkonsumsinya sedikit, setelah itu saya memuji kepada sang pemilik rumah, tuan atau tuan rumah tersebut bahwa makanan ini lezat. Namun saya terbiasa dengan nasi, sehingga apakah boleh saya meminta nasi kepada tuan rumah? Orang Papua teman-teman, orang Papua itu sangat senang ketika mereka dipuji. Jadi ketika mereka sudah dipuji, mereka akan melayani teman-teman dengan sangat baik. Di sini kita bisa melihat pemahaman tentang penghargaan kita terhadap masyarakat Papua itu sendiri, bahwa kita uh, menyukai bagian dari budaya mereka, dan dengan rasa hormat mereka juga mereka melayani kita gitu teman-teman. Boleh ya? Selanjutnya, slide berikut maksudnya, sorry. Apa sih pentingnya kompetensi lintas budaya? Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang budaya dari masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda nih teman-teman. Kemudian meningkatkan keterbukaan pikiran, membantu memperkuat rasa identitas budaya masing-masing kelompok, sambil mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia sekitar mereka, teman-teman. Jadi sebenarnya kompetensi lintas budaya ini penting banget untuk kita belajar, teman-teman. Kemudian slide berikutnya, teman-teman. Nah, kira-kira ada yang enggak nih yang sudah pernah melihat gambaran peta Papua yang seperti gini? Belum, Kak Jo. Itu Belum itu. Baik. Pertama kali. Jadi teman-teman, Papua sendiri dibagi memiliki sub wilayah adat mereka masing-masing ya teman-teman. Jadi wilayah adat ini sendiri dibagi itu berdasarkan budaya yang ada di lingkungan masyarakat dan juga letak geografisnya teman-teman. Misalnya teman-teman melihat peta yang berwarna kuning dan berwarna biru muda. Di mana peta yang berwarna kuning ini sendiri cenderung memiliki letak geografis yang berada di sekitaran pantai teman-teman. Dan yang berwarna biru sendiri cenderung berada di lingkungan yang hutan dan gunung-gunung gitu teman-teman. Kebudayaan itu sangat mengikat langsung dengan kondisi geografis mereka. Misalnya nih teman-teman, masyarakat yang berada di peta berwarna biru muda ini, mereka mempunyai baju adat yang menggunakan misalnya taring hewan yang berada di hutan. Tapi untuk peta yang berwarna orange atau kuning ini, mereka cenderung menggunakan perhiasan-perhiasan yang berada dari laut, misalnya kerang atau hewan-hewan yang berada yang tidak didapatkan di daerah gunung gitu teman-teman. Kemudian wilayah-wilayah adat ini sendiri yang berwarna biru tua yang di bagian kiri atas ini sendiri merupakan wilayah Bomberai. Mereka itu seperti Sorong, kalau teman-teman pernah mendengar Raja Ampat, itu adalah wilayah adat Bomberai. Kemudian yang warna hijau ini adalah wilayah adat Bomberai. Mereka tidak ada yang warna hijau ini sendiri adalah merupakan ada satu suku di mana masyarakatnya adalah mayoritas Islam, teman-teman. Berbeda dengan kampung-kampung yang lain yang berada di Papua. Kenapa sih ada misalnya ada kampung yang memiliki mayoritasnya Islam, padahal orang Papua sendiri, ras Melanesia sendiri mempunyai mayoritas agama Kristen, teman-teman. Karena saya pernah bertanya juga kepada seorang dosen saya di HI, beliau menjelaskan bahwa Islam itu duluan masuk ke tanah Papua sebenarnya, teman-teman. Namun pengaruh Portugis dan Spanyol ini sendirilah yang datang, dan pengaruh itu karena terlalu kuat mampu mendoktrin masyarakat yang lainnya. Nah teman-teman, kalau kita belajar tentang Portugis dan Spanyol, pasti kita juga belajar tentang agama-agamanya nih. Masyarakat Portugis dan Spanyol mereka membagi masyarakat yang di bagian utara Pulau Utara Papua itu sendiri memiliki mayoritas agama Kristen Protestan, sedangkan masyarakat yang di
daerah Papua bagian bawahnya, mayoritas masyarakatnya adalah Kristen Katolik, teman-teman. Jadi ada pembagian nih. Misalnya kayak kalau tidak salah kasus Jerman Barat ya dengan Jerman. Itu kan kasusnya ada perbedaan agama nih. Yang di atas Kristen, yang bawah ya kayak studi kasusnya hampir sama lah kayak gitu, teman-teman. Boleh ya kita memahami. Kemudian kita akan lebih fokus dikit nih ke satu wilayah di mana Pulau Tabi namanya nih, teman-teman. Wilayah adat Tabi. Wilayah Tabi ini kenapa saya akan membahas ini? Karena universitas kami dibangun di wilayah adat Tabi, teman-teman. Wilayah adat Tabi itu meliputi Kota Jayapura misalnya, Kabupaten Jayapura. Terus kita akan membahas potensi budaya masyarakat Sentani sebagai aset negara, teman-teman. Nah, masyarakat Sentani tergolong dalam subwilayah adat Tabi yang berimigrasi dari timur Pulau Tabi dan menemukan Danau Sentani dengan luas 1.360 hektar dan membentang dari Kabupaten Jayapura hingga Kota Jayapura, berada di lereng Gunung Cyclop dan Pegunungan Cyclop nih, teman-teman. Ketika kita berbicara tentang imigrasi dari timur Pulau Barat dan imigrasi masyarakat Sentani dari timur ke barat, kita juga dapat melihat bagaimana masyarakat Papua ini pada zaman dulu itu hidupnya berpindah-pindah, teman-teman, sebenarnya. Jadi lebih karena mereka mempunyai pola hidup yang berpindah-pindah dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah wilayah yang kita sebut yang sekarang saya bisa sebut adalah wilayah Sentani, teman-teman. Nah, apa sih potensi-potensi dari wilayah Sentani sendiri itu, teman-teman? Yang pertama, Papua tuh dikenal dengan tanahnya yang sangat subur nih, teman-teman. Dan saya sendiri tidak menolak hal tersebut. Misalnya, teman-teman, ada teman-teman bisa lihat wilayah yang dituliskan Genyem nih, teman-teman. Nah, wilayah ini merupakan wilayah penghasil kopi, teman-teman. Dan sorry, walaupun saya agak jarang membacanya, namun wilayah Genyem ini mempunyai kolaborasi dengan sebuah perusahaan kopi di Jepang nih, teman-teman. Jadi perusahaan Jepang ini sendiri memberikan dana kepada masyarakat di Genyem untuk melestarikan dan menjaga kopi-kopi mereka nih, teman-teman, untuk kembali dibuat menjadi bubuk-bubuk kopi pilihan. Boleh ya, teman-teman. Kemudian wilayah Danau Sentani ini masyarakat Sentani sendiri berimigrasi jauh sekali, mungkin pada zaman penjajahan atau sebelum penjajahan. Nah, Danau Sentani ini sendiri memberikan pasokan ikan, pasokan potensi yang ada di dalamnya kepada masyarakat, dan itu tidak habis-habis, teman. Masyarakat Papua sendiri tidak percaya dengan kata-kata yang bahwa kalau bangun siang rezekinya dipatok ayam nih. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata itu, bagi orang Papua kami tidak percaya itu, teman-teman. Karena kami bangun jam 3 siang, jam 2 siang pun kami ke danau, kami mancing, kami dapat makanan, teman-teman. Karena kami dimanjakan dengan alam kami, teman-teman. Potensi alam kami mulai dari perairannya sampai di tanahnya pun mempunyai potensi yang sangat besar, teman-teman. Hal-hal ini sebenarnya mampu menjadi aset negara ketika negara mengelola perairan dan juga datarannya dengan mengutamakan kebudayaan masyarakat, kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di Papua, teman-teman. Nah, kemudian orang Sentani adalah kelompok masyarakat pelopor yang tangguh mempertahankan identitas etnisnya. Jadi, teman-teman, pada saat suku Sentani sendiri berimigrasi dari wilayah timur, mereka melewati berbagai kampung-kampung nih, teman-teman. Pergejolokan di antara budaya masyarakat di timur Pulau Tabi tidak menghilangkan atau identitas masyarakat Sentani sendiri, teman-teman. Jadi budaya orang Sentani itu ya sangat-sangatlah saya bisa akui. Walaupun di Sentani sendiri memiliki sebuah bandara internasional yang kita kenal Bandara Sentani ini, teman-teman. Walaupun memiliki bandara internasional dan juga populasi kalau kita sebut orang non Papua itu di sini pendatang ya, teman-teman. Di Sentani sendiri mempunyai potensi orang pendatang yang sangat banyak nih, teman-teman, dari berbagai suku, budaya. Namun kalau kita lihat dari kondisi misalnya keamanan di sana, saya sendiri bisa menjaminnya, teman-teman, karena orang Sentani itu mempunyai kebudayaan bahwa ketika ada seseorang yang misalnya
membuat sebuah konflik atau berpotensi menimbulkan konflik, dia akan diasingkan nih teman-teman. Itu menjadi budaya orang Sentani sendiri teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang keamanan, tidak semua wilayah Papua itu memiliki potensi konflik teman-teman. Ada beberapa wilayah Papua sendiri yang masyarakatnya sendiri melindungi tingkat keamanannya di lingkungannya teman-teman. Boleh ya teman-teman? Nah, kemudian slide berikutnya teman-teman. Suku Awi sebagai kegagalan dalam memahami lintas budaya di Papua. Sebenarnya teman-teman banyak sih studi kasus yang bisa saya bawakan sebagai bahan diskusi kita hari ini. Misalnya kayak lagu yang tadi Wailano punya, terus banyak musisi-musisi Papua yang sekarang ada di Belanda untuk mengembangkan musik-musik mereka nih kan. Terus kemudian banyak juga beberapa pertukaran pelajar misalnya. Dan bahkan ada satu dosen saya namanya Bapak Laus Rumayom. Beliau sendiri yang bertugas atau bekerja untuk di masa kepresidenan Jokowi ini untuk bertanggung jawab untuk beasiswa orang Papua ke luar negeri teman-teman. Jadi kalau mau bilang untuk tema-tema studi kasus yang lain mungkin ada teman-teman, namun ada satu isu yang sedang trending yaitu suku Awi nih teman-teman. Teman-teman sendiri sudah pernahkah mendengar suku Awi sendiri? Nah, suku Awi ini sendiri terancam teman-teman, ternyata terancam karena masuknya sebuah perusahaan sawit. Perusahaan sawit ini sendiri memiliki luas hampir setengah dari DKI Jakarta teman-teman. Kurang luas bagaimana teman-teman? Sangat-sangat luas. Nah, dengan kelapa sawit yang setengah luas DKI Jakarta dan sekarang lagi kita di masyarakat Papua lagi diteror dengan food estate yang katanya mau penanaman tebu. Berapa banyak wilayah Papua sebenarnya yang sudah terancam nih teman-teman. Nah, kemudian bagi masyarakat Papua, hutan adalah rekening abadi teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kami orang Papua bangun jam 3, jam 2 siang pun, kami ke hutan, kami ke danau, kami bisa mendapatkan makanan teman-teman. Alam itu menyediakan bagi kami. Jadi kalau kami mau bilang hutan adalah rekening abadi, hutan adalah supermarket terbesar bagi kami, masyarakat Papua teman-teman. Hutan ini sendiri memberikan kehidupan jauh sebelum kita berada teman-teman. Masyarakat Papua ini sangat bergantung kepada hutan-hutan mereka nih teman-teman. Namun sayangnya keberadaan hutan adat suku Awi sedang terancam teman-teman akibat izin perkebunan sawit tadi teman-teman. Pada umumnya sebuah kampung di Papua memiliki satu kepala suku teman-teman. Di dalam satu kampung itu memiliki berbagai marga. Teman-teman tahu ya marga ya, nama belakang yang biasa kayak misalnya Donatan Frisi Mebri. Nah, Mebri ini sendiri adalah marga, nama pemberian dari orang tua. Biasanya orang Papua menggunakan marga dari atau nama belakang dari keturunan ayah, suku dari keturunan ayah seperti begitu teman-teman. Nah, sayangnya dalam studi kasus Ayu ini sendiri, perusahaan ini kurang memahami bahwa budaya pembagian wilayah adat masyarakat Papua ini memiliki pembagian wilayah-wilayah adatnya. Bayangkan teman-teman, setengah luas Jakarta sendiri digunakan menjadi perkebunan sawit. Berapa banyak hutan masyarakat yang telah diambil teman-teman. Itu semua diakibatkan teman-teman. Mohon maaf. Penyebabnya itu sendiri adalah pendekatan pemerintah dan pendekatan perusahaan yang kurang memahami bahwa budaya-budaya yang ada di Papua, teman-teman. Pemerintah ini memberikan izin kepada perusahaan tidak melibatkan masyarakat Ayu secara menyeluruh nih teman-teman. Nah, karena tadi saya sempat menjelaskan bahwa di Papua sendiri memiliki satu kepala kampung atau kepala suku. Nah, perusahaan dan pemerintah ini hanya berdialog secara langsung dengan satu pihak saja. Namun pemerintah dan perusahaan ini tidak menyadari bahwa wilayah adat ini memiliki masyarakat
marga-marga masyarakat Papua ini memiliki hak-hak di tanah-tanah itu, teman-teman. Terus seharusnya teman-teman, untuk menghindari konflik-konflik seperti masyarakat suku Awi ini, pemerintah harus membuat satu forum untuk melibatkan berbagai suku, teman-teman. Nah, dalam foto ini sendiri masyarakat adat suku Ayu didampingi dengan LBH Papua, mereka mendatangi PT UN Jakarta kalau tidak salah kalau yang di foto ini, teman-teman. Nah, masyarakat itu sendiri tidak sendiri ya, kebetulan yang membuat banding ini ada namanya adalah Kakak Frankie Woro. Nah, beliau berasal dari suku Ayu dengan memiliki marga Woro, teman-teman. Nah, namun di dalam foto ini, teman-teman, ini ada 6 marga sekaligus yang bersatu nih, teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui bahwa besar besar sekali ya dampak yang diberikan dari maksudnya perusahaan ini terhadap masyarakat, bahwa masyarakat yang ada di suku Ayu. Bahkan sampai 6 marga dapat bertemu untuk menuntut hak-hak mereka nih, teman-teman. Kemudian pola yang sama ini pemerintah yang dilakukan pemerintah. Saya pernah mendengar dari sebuah dosen antropologi bahwa pembangunan di Papua itu cenderung dilakukan dari Jawa, teman-teman. Jadi yang merencanakan adalah pusat untuk diterapkan di Pulau Papua itu sendiri, teman-teman. Namun pendekatan itu dianggap salah ya, teman-teman, karena pusat sendiri tidak menyadari potensi-potensi budaya yang ada di masyarakat Papua seperti yang tadi saya jelaskan ya, teman-teman. Kemudian apa sih dampak-dampak yang dapat ditimbulkan, yang dapat kita lihat sebagai sebuah potensi kegagalan dalam memahami lintas budaya ini? Yang pertama, hilangnya lahan adat tempat bermukim tradisional. Maksudnya sebuah perusahaan dapat mengakibatkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian. Nah, individu maupun kelompok memiliki budaya yang terikat erat dengan lingkungannya, teman-teman. Apalagi masyarakat Papua seperti yang tadi saya jelaskan di awal, masyarakat yang berada di Mepago, Lapago yang memiliki letak geografis di gunung, mereka mempunyai perbedaan dalam misalnya baju adat mereka nih, teman-teman. Dari perhiasan-perhiasan yang dipakai. Kemudian masyarakat Papua ini mempunyai relasi yang sangat dekat dengan hutan mereka, teman-teman. Masyarakat Papua yang tinggal di daerah hutan memiliki cara bertahan hidup dengan berburu di hutan. Namun, teman-teman, pendekatan yang dilakukan pemerintah ini, mereka hanya melihat bahwa hutan itu adalah lahan kosong. Namun tidak sebaliknya dengan masyarakat Papua. Seperti yang tadi saya juga sempat bilang bahwa hutan adalah rekening kami, hutan adalah supermarket kami, gitu, teman-teman. Kemudian maksudnya perusahaan ini berpotensi, teman-teman, dalam menghilangkan peralatan berburu misalnya seperti panah, tombak, bahkan ritual adat untuk sebelum berburu, bahkan teknik berburu mereka yang sudah diwarisi secara turun-temurun, teman-teman. Warisan-warisan ini berpotensi akan dikikis dan bahkan akan hilang, teman-teman, akibat hutan mereka yang telah diambil. Seperti yang tadi juga saya sempat bilang bahwa lahan mereka diambil seluas setengah DKI Jakarta, teman-teman, ibu kota kita ya. Itu sangat luas loh, teman-teman. Dan kemudian ada lagi mega proyek yang kita kenal dengan food estate yang perkebunan tebu ya, teman-teman, di Papua Selatan. Jadi lahan yang telah diambil ini, teman-teman, sangat-sangat luas. Terus kemudian maksudnya perusahaan ini juga akan berpotensi menghilangkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat adat agar mampu mengelola sumber daya alam mereka nih, teman-teman, untuk bertahan hidup misalnya. Karena masyarakat di Papua juga cenderung misalnya nih yang mempunyai pekerjaan atau kesibukan sehari-hari mereka untuk bertani, di mana kegiatan bertani mereka ini dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Jadi mereka tidak menjualnya, namun mereka hanya bertanam itu untuk makan sekeluarga mereka, begitu, teman-teman. Nah, ketika hutan mereka diambil, di mana mereka akan melestarikan
misalnya tanaman-tanaman mereka yang berpotensi menjadi asupan-asupan makanan mereka, teman-teman. Jadi banyak hal sekali yang akan hilang dari masyarakat suku Awi sendiri nih, teman-teman, khususnya dari marga kata Frankie Warwood tadi yang sempat saya jelaskan nih, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, ancaman ya terhadap keanekaragaman hayati. Teman-teman, Papua ini dikenal sekali sebagai salah satu paru-paru dunia, teman-teman. Kenapa juga saya membawa uh, studi kasus suku Awi ini, teman-teman? Karena menurut Greenpeace Indonesia sendiri, kebetulan saya salah satu volunteer Greenpeace di Jayapura. Saya pernah disampaikan sama abang-abangan saya bahwa seluruh masyarakat di bumi ini berutang budi, 95% masyarakat di bumi ini berutang budi kepada masyarakat yang sedang melindungi hutan adatnya. Salah satunya adalah Papua, teman-teman. Bayangkan teman-teman, 95% masyarakat di dunia ini bergantung kepada hutan masyarakat adat, dan mereka yang melindungi hutan-hutan mereka agar adanya keberlangsungan hidup manusia juga, teman-teman. Seperti yang kita tahu di mana dampak-dampak terhadap lingkungan ini sekarang semakin merugikan kita, banyak masyarakat di dunia ya, teman-teman. Nah, mungkin seperti baju-baju adat masyarakat yang sedang teman-teman lihat ini sendiri berasal dari hutan, teman-teman. Misalnya pakaian bawahan yang sedang dipakai ini kita biasa sebutnya sebagai rumbai-rumbai, teman-teman. Nah, rumbai-rumbai ini sendiri biasanya kita dibuat menggunakan pucuk pohon sagu nih, teman-teman. Bayangkan nih, ketika ada masuknya sebuah perusahaan itu pasti akan menghilangkan sagu-sagu yang ada di dalam lingkungan tersebut, teman-teman. Bagaimana tentang baju adat yang akan hilang ini, teman-teman? Sebenarnya kami di Papua juga memiliki opsi lain untuk membuat baju adat ini sendiri, teman-teman. Kami biasanya menggunakan tali rafia, teman-teman tahu ya. Tali rafia kami potong-potong menjadi lebih kecil lagi, membentuk hampir sama seperti yang ada di foto ini untuk membuat baju adat kami, teman-teman. Jadi masuknya sebuah perusahaan ini sangat merugikan banyak hal, banyak bidang seperti pertanian masyarakat, perburuan masyarakat. Nah, kalau kita lihat juga dari segi spesies-spesies yang ada di lingkungan masyarakat, teman-teman. Masyarakat itu misalnya apa ya, yang sedang dipakai bapak dan ibu yang sedang difoto ini, itu adalah taring, gigi atau tulang hewan, teman-teman. Bagaimana masyarakat mau mencari bahan baku ini ketika lahannya sudah hilang, teman-teman? Jadi banyak ya yang akan menghapus budaya dengan masuknya perusahaan akan menghapus berbagai potensi budaya yang ada di masyarakat Papua, teman-teman. Mungkin sekian dari materi saya, teman-teman. Baik, terima kasih Kak Ju. Itu paparan materinya sangat komprehensif. Jadi teman-teman ada yang mau nanya nggak terkait materi yang disampaikan sama Kak Ju? Boleh nih, boleh nih. Mungkin dari Lydia ada? Oke. Terima kasih banyak Ari, dan sebelumnya terima kasih banyak Jonathan buat keren banget tadi kita serasa kuliah 3 SKS dengan Jonathan karena materinya benar-benar komprehensif. Dan mungkin aku mengajak dulu nih teman-teman HI Uncen yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan dulu kameranya biar kita nggak interaksi hanya beberapa aja gitu. Ada Kak Yelenus ini kakak bisa mungkin bantu on cam. Tapi aku nggak tahu ya yang lainnya apakah tadi juga udah live dari Zoom meeting atau belum. Soalnya di sini cuma ada 1, 2, 3, ada 3. Yang lainnya tadi kemana ya? Mungkin boleh sambil di recall lagi, sambil juga materinya kita mulai. Aku harap teman-teman bisa on cam karena biar interaksinya lebih tersalurkan aja sih. Kita sama-sama paham materi satu sama lain. Oke, hari ini diskusi kita masih sama, relevan, yaitu fokus discussion kita tuh adalah by the next tentang cross cultural understanding. Nah, sebenarnya juga ini berkaitan dengan kompetensi lintas budaya ya, karena kan seperti yang teman-teman tahu,
mau kita masuk ke HI atau ilmu lainnya, kita tuh kan adalah masyarakat yang memang terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Termasuk juga kalau misalkan teman-teman belum tahu Karawang ada di mana, mungkin kita akan share screen dulu letaknya ya, karena kayak dari Unsika di mana ya gitu. Boleh tolong di share screen dari uh, Apa kabar semuanya? Kami bukan dari yang YouTube, Redaksi Cepat. link satu laginya. Karena mungkin belum ada gambaran juga ya Karawang itu di mana dan lokasinya tuh di mana sih sebenarnya gitu. Boleh di linknya yang tadi. Oke, kalau teman-teman bisa lihat, Karawang itu tuh adalah kota yang sebenarnya dia tuh dihimpit ya oleh kota-kota yang cukup populer sebenarnya di teman-teman juga pasti tahu nih kalau misalkan kita tuh deket sama Purwakarta, deket sama Bekasi, dan juga even Jakarta tuh nggak terlalu jauh dari kita gitu. Nah di sini teman-teman bisa lihat kita tuh dihimpit ya kayak ada dua kota besar gitu di sekitar kita yaitu ada Purwakarta, Bekasi dan juga Jakarta gitu. Tapi juga sebenarnya itu agak fleksibel juga gitu karena kebanyakan dari Unsika pun juga ada teman-teman dari ini apa namanya dari Cianjur, dari Cirebon gitu dan itu mereka banyak gitu yang juga jadi mahasiswa di Unsika gitu. Jadi Unsika tuh di sini lebih tepatnya dekat kota-kota yang mungkin cukup populer ada Subang, Purwakarta, Bogor, Jakarta gitu dan memang cukup strategis karena Karawang sendiri dikatakan sebagai kota industri gitu di mana tidak hanya sebagai lumbung padi terkenal karena persawahannya tetapi juga seperti yang teman-teman tahu Karawang itu kan sekarang menjadi salah satu kota industri ya di mana perindustrian itu banyak gitu di Karawang utamanya sudah ada pembagiannya gitu untuk daerah yang memang jadi lumbung padi dengan daerah yang banyak industri gitu dan mungkin aku juga mau reminder kalau misalkan Karawang itu kan gak lepas dari sejarah ya di mana teman-teman tahu kan Rengas Dengklok di mana Soekarno Hatta dan juga ya Soekarno Hatta mereka diculik terus mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Nah itu nggak bisa dilepasin karena kalau misalkan di himne Unsika sendiri Karawang itu tuh bumi pangkal perjuangan gitu. Kita menyepakati gitu adanya proklamasi gitu sepakat bahwa proklamasi dilakukan secepatnya gitu dari desakan para pemuda di Indonesia itu karena siapa? Karena ada pergerakan gitu di Karawang sendiri yang tidak lepas dari sejarah. Oke teman-teman, boleh lanjut ke PPT lagi? Nah, mungkin aku nggak terlalu akan general ke specifically referring to a culture, tapi aku akan membahas itu tentang kompetensi lintas budaya dan nanti apa sih kaitannya dengan mahasiswa HI gitu. Kita sesama HI terus memahami culture itu tuh point of view-nya tuh kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya kompetensi lintas budaya itu tuh adalah kemampuan individu atau organisasi untuk berinteraksi, bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain yang memang kita tahu budayanya berbeda dengan pemahaman yang budaya kita tuh miliki gitu. Nah, kalau misalkan bisa saya kaitkan, beberapa praktisioner di HI Unsika sendiri, ada kan yang udah menjabat sebagai pejabat di kedutaan di Singapura gitu. Beliau pernah bilang kalau misalkan ketika kamu dalam suatu forum nanti, entah itu kamu forum diplomat atau forum diskusi dalam apa ya aspek HI lah banyak ya kayak kegiatan-kegiatan yang melibatkan negara-negara kamu itu akan bertemu dengan orang-orang dengan background yang berbeda gitu dari negara yang berbeda entitas yang berbeda kebudayaan yang mungkin kalau misalkan di Indonesia kita bisa bilang ada provinsi ya tapi kalau misalkan di skala internasional kita udah membawa branding suatu negara gitu that's why kadang kita tuh kalau misalkan dalam suatu forum internasional bahkan lebih benar-benar berhati-hati dalam bertindak gitu karena kita membawa persepsi dari budaya yang gak cuma kita bawa secara nasional kita tetapi juga secara internasional bahkan ada pernah dosen saya juga cerita dalam satu forum gitu dia ketemu beberapa orang dengan entitas budaya yang berbeda seperti salah satunya Jewish. Jewish kan Yahudi gitu. Mereka kan nggak bisa makan makanan sembarangan. Ada yang istilahnya namanya kosher food gitu. Jadi mereka nggak bisa makan makanan yang menurut mereka tidak apa ya? Mungkin versi mereka kudus ya.
menurut mereka gitu. Jadi kayak harus yang dari makanan berkuku belah gitu. Jadi kayak nggak boleh sembarangan gitu. Sementara orang-orang yang nggak tahu kan kayak kamu kenapa nggak makan, nggak dicicipi hidangannya gitu. That's why kompetensi lintas budaya itu penting agar suatu individu atau organisasi itu dapat menempatkan diri untuk berkomunikasi dalam suatu forum dengan pemahaman identitas budaya yang berbeda-beda gitu. Nah ini tuh melibatkan apa? Kesadaran yang akan norma, nilai, kepercayaan, dan praktik yang berbeda di antara budaya yang juga berbeda juga gitu. Next. Oke. Seperti yang kita tahu juga, kalau misalkan kita udah bisa nih memahami organisasi atau individu lain yang punya latar belakang berbeda, kita juga lebih paham ya. Tadi juga kata Jonathan, kalau misalkan mungkin populernya di daerah Jawa Barat gitu, jangan tidur lagi habis bangun gitu, nanti rezekinya dipatok ayam gitu. Tapi orang Papua bilang kami nggak percaya hal itu gitu, karena ya pokoknya alam yang akan provide kebutuhan kita gitu, and it's not depends on the time gitu, kalau misalkan kalian bangun atau enggak gitu. Tapi sebaliknya kalau misalkan di daerah Jawa Barat mungkin masih ada pantangan-pantangan yang memang mereka percayai sebagai keyakinan gitu. Nah hal itu yang membuat kita tuh menghargai satu sama lain gitu, bukan berarti tidak menganggap tidak percaya, tapi lebih menghargai aja kalau misalkan ternyata oh budaya di Jawa Barat seperti ini ya gitu, oh ternyata di Papua seperti ini. Jadi ketika hal itu terjadi kita udah bisa memahami nih bahwa bukan suatu masalah, bukan suatu konflik, karena perbedaan ya akar budaya aja sih di lingkungan sosial kita gitu. Karena kan seperti yang tadi Jonathan bilang, kebudayaan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi turun temurun gitu dan sudah diwariskan gitu. Sementara kalau misalkan persepsi juga kan bisa sewaktu-waktu berubah gitu dengan adanya perkembangan zaman. Nah, setiap lingkungan sosial itu tuh pasti memiliki kekayaan budaya yang unik gitu. Nah, sebenarnya kalau di HI sendiri kan kita belajar ya bahwa uh, culture dalam dinamika dan perkembangannya itu sangat dipengaruhi oleh apa? Globalisasi, migrasi, advancement of technology, social dan political transformation. Jadi banyak banget yang menjadi apa ya? Penyebab bagaimana budaya itu mungkin seperti yang bisa saya sampaikan juga bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan itu culture difference itu tuh bisa menjadi tantangan kalau misalkan ada political or economical domination gitu. Jadi kalau misalkan ada intervensi politik dan ekonomi, sudah bisa dipastikan bahwa kebudayaan itu mengalami tantangan gitu. Kalau misalkan kita lihat dari ilmu HI gitu, karena kita kan sudah tahu ya, kalau misalkan suatu peradaban itu kan berkembang gitu dalam suatu waktu ke waktu yang terus berjalan gitu. Dan tantangan utama nih, kalau misalkan kita pakai konsep HI, pasti kan kita menghadapi bukan hanya apa ya, globalisasi doang gitu, tapi perkembangan teknologi gitu yang semakin mutakhir gitu. Termasuk juga kalau misalkan kita kaitkan dengan ekonomi, perkembangannya juga semakin apa ya, semakin masif gitu kalau misalkan kita lihat. Makanya seringkali benar yang dikatakan Jonathan itu, kadang kebudayaan dan juga masyarakat adat maupun kebudayaan-kebudayaan yang masih pakem itu tuh mengalami tantangan karena ya ada intervensi politik maupun ekonomi, hanya antara dua itu saja gitu. Selebihnya sebenarnya aman-aman aja ya kalau misalkan kita kaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Tapi ya di balik itu semua pasti ada intervensi politik dan ekonomi yang nggak bisa apa ya dilepaskan gitu. Tetapi dengan memahami di forum ini, mungkin kedepannya kita bisa jadi decision maker yang lebih bijak gitu untuk mengerti gitu kondisi alam kita, kondisi lingkungan sosial kita, dan sebenarnya apa yang sebenarnya tuh menguntungkan negeri kita sendiri dan bukan kepentingan suatu apa ya komunitas aja atau bahkan negara lain gitu yang bisa kita pelajari gitu. Ini stop share ya? Bisa dibalikin lagi share screen-nya? Boleh ditolong dibantu lagi dah, Kak? Siap-siap, bentar.
dari setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan, ada nilai positifnya, kita saling mengenal, kita saling berbicara, gitu. Kita saling berbagi. Bukan begitu? Oke, mantap jiwa. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Kak Makasih Jonathan, Kak banyak Kak Tommy. Jonathan atas waktunya, Kak Tomis juga. Dadah. Ada ditunggu kerjasama berikutnya, kolaborasi di kemudian hari. Jangan lupa follow IG Dava, kesian dia. Kok gitu. Benar. Tahu yang nulis IG di chat gua doang nih. Parah. Itu udah ada no. Kak Masa? Tomis nggak drop IG. Kak Tomis udah aku follow. Dia Kak Jonathan. Kak Tomis juga udah tahu sih mana IG-nya. Dia Kan Rijal ikut-ikutan Rijal. Saya ngontaknya Kak Tomis duluan ya. Tuh Rijal tuh. Kalau ada mau kerja sama Hima nih, selama masih ada jabatan nih Kak Jeremy tuh ada tuh. Tuh, bangun boleh dia. studi banding. Aku mau izin keluar ya. Makasih banyak teman-teman. banyak See you on teman-teman. next Bye. kesempatan ya. See you. Bye. Bye-bye. Ini keluar ya teman-teman. Iya, silakan. Dadah. Terima kasih banyak Kak Jonathan. Aku duluan ya. Tulis Kak Tomis, IG-nya dulu. Kak Tomis. Makasih Iya. banyak ya Kak Tomis ya. Sampai jumpa jika kita bertemu lagi, mungkin jikalau dunia mempertemukan kita suatu hari nanti. Terima kasih banyak. Mohon maaf juga ada teman-temanku yang sebagian tidak ikut join pada kesempatan Nggak Wah, apa-apa. itu Nggak apa-apa, kita Kak Tomis. saling Nggak apa-apa, Kak berbagi Tomis. informasi. Mantap Mungkin hari ini jiwa. hari Sabtu jadi mereka senang-senang ke Iya. Iya, paham. Boleh. Oke. Paham. Malam mingguan Kak Tomis ya, Bang. Masih siang Duluan, aja. Ngiri deh. duluan, Prepare dari duluan, siang ya. duluan. Yes. Berarti kalau di Uncen itu hampir sama ya kayak kita sekarang ada jurusan ilmu politik. Ya, betul. Di Unsur sendiri ada jurusan ilmu politik, kemudian dari ilmu politik itu dibagi menjadi dua, satu ilmu pemerintahan dan satunya hubungan internasional. Jadi kalau organisasi kemahasiswanya ada namanya HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan itu dirangkum dua program studi, yaitu ilmu politik dan hubungan internasional. Sedangkan kami HI sendiri ada namanya KOMHI atau Komisariat Hubungan, ya Komisariat Hubungan Internasional itu. Dan kemarin saya ikut pertemuan nasional mahasiswa HI se-Indonesia di Makassar. Saya ketemu banyak teman-teman dari seluruh Indonesia di sana. Dan baru pulang kemarin sekitar jam 6 pagi. Wow. Korwil masuk Berapa hari itu Kak di sana? Di sana dari hari Minggu sampai hari Kamis. 19 sampai dengan 23. Wow. Tapi itu biasa kalau kayak gitu dikasih akomodasi nggak sih dari kampusnya? Di akomodasi, Enak ya? transportasi dan lainnya. Apakah Komahi ini Universitas Singapura Bangsa bergabung dalam FKM HI belum? Forum Komunikasi Mahasiswa HI se-Indonesia. Masuk. Korwil kalau Unsika masuknya di Korwil 2. Oh, betul, ada banyak mahasiswa dari Korwil 2 di sana. Kami ketemu kemudian telah berbincang-bincang terkait dengan yang teman Jo sampaikan, isu lingkungan yang deforestasi di Papua itu juga. Dan nanti kami akan melakukan salah satu diskusi besar misalnya di Jakarta, di Pinus University. Nanti akan saya hubungi lagi teman-teman di sana kalau ada kesempatan. Oh, boleh. Oke, boleh. Boleh. Meet up, Kak. Meet up. Iya, benar. Kita hangout. Oke. Saya boleh live dulu gak? Ya, silakan udah diperbolehkan live kok kalau yang mau live. Makasih banyak ya semuanya. Makasih banyak ya. Bye. Yeah. Terima kasih. Goodbye. Thank you. Okay.